Banyak orang masih berpikir kalau mau membangun bisnis besar, kita harus punya tim besar. Padahal sejarah justru menunjukkan sebaliknya. Perusahaan paling bernilai di dunia sering dimulai dari tim kecil yang memanfaatkan teknologi secara ekstrim. Ingat waktu Instagram dibeli Facebook seharga $1 miliar, mereka hanya punya sekitar 13 karyawan. Atau WhatsApp yang melayani ratusan juta pengguna dengan tim engineering yang sangat kecil, dengan total karyawan hanya 55 orang. Kok bisa? Karena mereka tidak fokus menambah orang. Mereka fokus membangun sistem yang bisa berjalan 24 jam, sistem yang tidak capek, dan sistem yang bisa melayani jutaan orang secara bersamaan tanpa harus menambah tim secara signifikan. Bahkan, ada yang lebih radikal. Plenty of Fish atau POF adalah salah satu dating apps tertua yang tersedia lebih dari 20 negara dan pernah menghasilkan puluhan juta dolar per tahun yang dikelola hampir oleh satu orang aja. Atau pernah dengar atau pakai Notion yang punya kurang dari 50 karyawan saja? Bayangkan itu, bukan karena orangnya kerja tanpa henti, tapi karena sistem backend-nya yang bekerja terus-menerus tanpa perlu disuruh. Di titik ini, kita mulai melihat pola yang sama, yang membuat bisnis besar bukan jumlah orangnya, tapi sistemnya. Sekarang kita tarik ke kondisi hari ini. Banyak bisnis mulai dari F&B, fashion brand, sampai properti terlihat sibuk sepanjang hari. Chat masuk terus, notifikasi bunyi tanpa henti, dan tim terlihat aktif membalas satu persatu. Dari luar, semuanya terlihat hidup, bahkan terlihat berkembang. Tapi ketika dilihat lebih dalam, seringkali ada gap yang cukup besar antara aktivitas dan hasil. Tim sibuk, tapi closing tidak naik signifikan. Chat banyak, tapi konversi stagnan. Dan disinilah kita mulai sadar, masalahnya bukan di kurangnya aktivitas, tapi di tidak adanya sistem yang benar-benar menghandle peluang yang sudah ada. Kalau kita lihat dari dalam, sebenarnya masalahnya bukan karena tim tidak bekerja. Justru sebaliknya, tim biasanya udah bekerja sangat keras setiap hari. Setiap chat dibalas, setiap pertanyaan dijawab, bahkan sering multitasking sambil mengerjakan hal lain. Dari luar semuanya terlihat aktif dan produktif. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, semua itu berjalan secara reaktif. Chat masuk, dibalas. Selesai. Besok ulang dari awal. Tidak ada sistem yang benar-benar mengatur alur. Tidak ada struktur yang memastikan setiap leads diproses dengan cara yang sama. Dari awal sampai akhir. Karena semuanya manual, kualitas komunikasi jadi tidak konsisten. Tergantung siapa yang membalas, jam berapa, dan kondisi saat itu. Kadang cepat, kadang lambat, kadang detail, kadang seadanya. Dan tanpa disadari, hal-hal kecil seperti ini punya dampak besar ke keputusan customer, apalagi di industri seperti properti, pendidikan, atau jasa konsultasi. Customer biasanya tidak hanya bertanya ke satu tempat, mereka membandingkan beberapa pilihan sekaligus. Dan seringkali, yang paling cepat, paling jelas, dan paling meyakinkan dalam menjawab, itulah yang dipilih. Hal ini juga terlihat di ruang guru, di mana kecepatan dan kejelasan respon sangat mempengaruhi keputusan user. Selain itu, ada satu hal yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat besar dampaknya. Repetisi. Pertanyaan yang sama muncul setiap hari. Harga berapa? Ready atau tidak? Cara order gimana? Semuanya dijawab secara manual, berulang-ulang, tanpa sistem yang benar-benar menyimpan dan mengelola prosesnya. Di titik ini, mulai terlihat jelas bahwa bottleneck terbesar bukan di jumlah leads, tapi di kemampuan bisnis untuk menghandle leads tersebut secara konsisten setiap hari. Sekarang kita masuk ke bagian yang hampir tidak pernah terlihat, tapi dampaknya besar. Hidden cost. Dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Chat ramai, tim sibuk, aktivitas berjalan terus. Tapi yang tidak terlihat adalah berapa banyak peluang yang sebenarnya hilang setiap hari, tanpa disadari. Di Indonesia, behavior customer itu cepat. Mereka jarang menunggu. Dalam banyak kasus, mereka chat ke 2-5 brand sekaligus, di waktu yang hampir bersamaan. Dan biasanya, mereka tidak akan memilih yang paling murah. Mereka akan memilih yang paling cepat dan paling jelas menjawab. Contoh nyata bisa kita lihat dari Traveloka. Di industri travel, kecepatan respon itu krusial, terutama untuk booking yang sifatnya urgent. Ketika customer tidak mendapatkan jawaban cepat, mereka bisa langsung pindah ke platform lain dalam hitungan menit. Hal yang sama juga terjadi di marketplace seperti Tokopedia. Seller dengan respon cepat dan aktif punya peluang closing yang jauh lebih tinggi, karena customer merasa lebih yakin, lebih diperhatikan, dan lebih percaya untuk transaksi. Sekarang kita tarik ke angka sederhana. Misalnya di bisnis F&B atau online shop. Satu chat bisa menghasilkan 50.000 profit. Kalau dalam sehari ada 100 chat, berarti ada potensi 5 juta yang masuk setiap hari. Dalam 1 bulan, itu bisa jadi sekitar 150 juta. Kalau 30% saja tidak ke-handle dengan baik karena telat respon, tidak di-follow up, atau komunikasi kurang meyakinkan, itu berarti sekitar 45 juta hilang setiap bulan. Dan yang paling berbahaya, kehilangan ini tidak terasa, tidak tercatat, tapi terjadi terus-menerus setiap hari. Ketika bisnis mulai kewalahan dengan volume chat yang masuk, solusi paling cepat yang biasanya diambil adalah menambah admin. Secara logika, ini masuk akal. Kalau satu orang sudah tidak sanggup handle semuanya, berarti beban kerja perlu dibagi supaya respon bisa lebih cepat. Tapi disinilah banyak bisnis tanpa sadar masuk ke jebakan yang sama. Masalah utamanya bukan di jumlah orang, tapi di cara kerjanya.
Kalau sistemnya masih manual, menambah admin hanya memperbanyak orang yang melakukan hal yang sama, dengan cara yang sama. Artinya, problem yang ada tidak benar-benar diselesaikan, hanya diperbesar skalanya. Yang tadinya satu orang kewalahan, sekarang jadi 3 orang yang sama-sama kewalahan, dengan pola kerja yang sama. Dalam praktiknya, ini justru menciptakan masalah baru. Jawaban jadi tidak konsisten, karena setiap admin punya gaya komunikasi sendiri. Ada yang cepat tapi singkat, ada yang detail tapi lama. Ada yang persuasif, ada juga yang sekedar menjawab. Customer akhirnya mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda, dan ini pelan-pelan mempengaruhi trust terhadap brand. Selain itu, koordinasi juga jadi semakin kompleks. Tim harus terus saling bertanya, chat ini udah dibalas belum? Ini perlu di-follow up atau tidak? Siapa yang handle customer ini? Hal-hal kecil seperti ini terlihat sepele, tapi kalau terjadi puluhan sampai ratusan kali setiap hari, efeknya sangat besar. Akhirnya, yang terjadi bukan efisiensi, tapi penumpukan kompleksitas. Tim terlihat semakin sibuk, bahkan lebih sibuk dari sebelumnya, tapi hasil tidak berubah signifikan. Dan di titik ini, mulai jelas bahwa menambah orang tanpa memperbaiki sistem bukan solusi, justru memperbesar masalah yang sudah ada. Di titik ini, banyak bisnis mulai melirik AI sebagai solusi. Dan memang di tahun 2026 ini, cara bisnis bekerja udah berubah cukup drastis. Kalau dulu untuk terlihat besar, kita butuh tim besar. Sekarang tidak lagi. Hari ini, bisnis kecil pun bisa punya output seperti perusahaan besar kalau mereka menggunakan teknologi dengan cara yang tepat. Kita bahkan sudah melihat pola ini dari berbagai perusahaan baru, seperti Midjourney yang bisa punya impact global, digunakan oleh jutaan orang, tapi dijalankan oleh tim yang relatif kecil. Ini menunjukkan bahwa yang menentukan bukan lagi ukuran tim, tapi bagaimana teknologi digunakan untuk menggantikan proses manual. Dan sebenarnya, untuk mulai ke arah sana, tools-nya sudah banyak. Bisnis kecil kini bisa memanfaatkan Canva Magic Studio untuk desain cepat, ChatGPT atau Perplexity AI untuk riset dan ide konten, serta CapCut AI untuk membuat video dengan lebih efisien. Proses yang dulu berat, sekarang jadi jauh lebih ringan. Dengan tools ini, bisnis kecil sudah bisa terlihat lebih jauh profesional. Output konten lebih rapi, ide lebih cepat dieksekusi, dan proses kreatif jadi jauh lebih efisien dibanding sebelumnya. Di permukaan, ini sudah terasa seperti upgrade besar. Tapi ada satu hal yang sering tidak disadari. Semua tools tadi itu masih bersifat pasif. Mereka hanya bekerja ketika kita menggunakannya. Mereka tidak bergerak sendiri, dan mereka tidak benar-benar menjalankan proses bisnis kita. Karena itu, mulai muncul pendekatan baru, Agentic AI. Bukan hanya sekedar tools yang membantu, tapi sistem yang bisa menjalankan tugas secara otomatis, mengambil keputusan sederhana, dan memastikan proses tetap berjalan tanpa harus diarahkan. Disinilah perbedaannya mulai terasa. Dari sekedar dibantu, menjadi benar-benar di-backup oleh sistem yang bekerja sendiri. Dengan sistem berbasis AI, respon tidak lagi bergantung siapa yang sedang online, tapi chat bisa dijawab dalam hitungan detik, secara konsisten tanpa delay. Dan ini sangat penting, karena dalam banyak kasus, kecepatan respon menentukan apakah customer akan lanjut atau langsung pindah ke kompetitor. Selain itu, follow-up yang sebelumnya sering terlewat sekarang bisa berjalan otomatis. Setiap leads yang masuk bisa diproses sesuai alur yang sudah ditentukan. Tidak ada lagi yang jatuh di tengah jalan, hanya karena lupa, sibuk, atau tidak sempat dibalas. AI juga menjaga konsistensi komunikasi. Semua customer mendapatkan kualitas respon yang sama, tone yang sama, dan informasi yang lengkap. Ini membangun kepercayaan dan membuat pengalaman customer jauh lebih stabil dari awal sampai akhir. Dan di titik ini, kita mulai melihat perubahan besar. Bisnis tidak lagi bergantung pada seberapa banyak orang yang bekerja di dalamnya, tapi pada seberapa kuat sistem yang berjalan di belakangnya. Inilah yang membuat bisnis bisa scale tanpa harus menambah beban kerja secara terus-menerus. Kalau bisnis masih berjalan dengan pola manual, siklus ini akan terus berulang-ulang tanpa disadari. Setiap hari terlihat sibuk, chat terus masuk, notifikasi bunyi tanpa henti, tim terus bekerja, tapi di balik itu, selalu ada chat yang terlewat, follow-up yang tertunda, dan peluang yang hilang pelan-pelan. Semakin lama, ini tidak hanya menjadi masalah operasional, tapi juga tekanan. Owner ikut turun tangan, tim mulai kewalahan, dan semua terasa mendesak. Tapi meskipun effort terus ditambah, hasil tidak benar-benar berubah, karena akar masalahnya belum disentuh. Sebaliknya, bisnis yang mulai menggunakan sistem akan merasakan perubahan yang nyata. Semua jadi lebih terstruktur, lebih rapi, dan lebih mudah dikontrol. Tidak ada lagi ketergantungan penuh pada individu, karena prosesnya sudah berjalan dengan sendirinya. Karena jujur, semua tools tadi itu sifatnya pasif. Mereka tetap perlu digerakkan. Mereka tidak memastikan leads kita di follow up, dan mereka tidak menjaga bisnis kita tetap berjalan secara konsisten. Nah, disinilah jasa AI hadir. Memberikan solusi bukan hanya berupa tools, tapi sebuah sistem AI yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Bukan cuma membantu, tapi benar-benar bekerja untuk Anda.